Mungkin kita selalu bertanya, kapan kebahagiaan dalam hidup kita akan datang? Juga mungkin kita pun sering bertanya, mengapa banyak sekali rintangan atau masalah dalam hidup kita? Tapi coba renungkan, sesungguhnya berbagai rintangan itu memberikan banyak pelajaran yang mengubah kita menjadi pribadi yang semakin baik. Masalah-masalah yang ada membuat kita lebih sabar dan menjadikan kita lebih berani untuk terus melangkah maju. Agar sebuah masalah tidak semakin panjang, maka diam seringkali menjadi jawaban yang tepat supaya masalah tidak semakin berlarut-larut. Karena bila semua orang banyak bicara dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka permasalahan itu akan menjadi semakin rumit, suasana akan menjadi semakin tidak terkendali, bahkan bisa saja menimbulkan keributan dan bermunculan anak masalah baru. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, sebaiknya diam, jangan pernah memperpanjang sebuah masalah. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karenanya jika kita selalu berfokus pada kesempurnaan, maka kita tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri kita bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin. Jangan pernah merasa minder atau rendah diri, tapi percaya dirilah, karena rasa percaya diri adalah kunci utama bagi banyak hal dan kesuksesan. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang sering membuat kita semakin dihantui oleh ketakutan, sehingga bisa mematahkan harapan-harapan yang kita miliki, dan pada akhirnya tak ada satupun harapan kita tersebut yang akan mampu kita raih. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan kita. Hentikanlah kebiasaan bergosip, mencemooh, dan berucap buruk, karena itu hanya akan membuat penilaian orang terhadap dirimu menjadi rendah, dan tentu saja itu menjadikan kamu membuat hidupmu menjadi terasa sulit sendiri. Dalam menjalani kehidupan ini, masih banyak di antara kita yang selalu berpikiran bahwa kehidupan orang lain terlihat lebih baik dan lebih bahagia dari kehidupan yang kita miliki. Kadang juga sebagian dari kita sering merasa bahwa masih belum mendapatkan apa yang dibutuhkan, sedangkan orang lain terlihat memiliki semua yang diperlukan. Padahal pada kenyataannya banyak sekali hal yang sudah kita capai dan kita dapatkan di kehidupan ini. Karenanya, mulai saat ini jangan pernah lupa untuk bersyukur, serta jangan selalu melihat kehidupan orang lain, karena yang kita lihat itu hanyalah sebagian di luarnya saja, tetapi di kehidupan yang lainnya bisa jadi justru merekalah yang berpikiran sebaliknya. Jadi, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang kita miliki, karena kita tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari. Pada saat kita memiliki kesulitan atau sedang mendapatkan cobaan kehidupan, jangan pernah putus asa serta jangan menyalahkan siapapun. Tetapi tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah merencanakan hal yang buruk untuk hamba-Nya. Serta percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada sesuatu yang indah menanti kita. Memang semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah, namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha, dan usaha perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika kita sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka hasil akhir dan segala usaha kita tersebut
serahkan sepenuhnya kepada Sang Maha Pemberi, serta percayalah bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kita harus bisa semua hal, padahal tidak dapat dipungkiri setiap manusia itu memiliki keunggulan dan kekurangan di bidang yang berbeda-beda. Jadi jangan paksakan dirimu untuk menjadi sosok orang lain. Tetaplah jadi dirimu sendiri, optimalkan saja semua kelebihan yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya kesuksesan itu tidak melulu harus dinilai dari seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki, karena kesuksesan tidak hanya materi saja. Kesuksesan yang sering kita lupakan adalah memiliki nama baik, keluarga yang harmonis, jiwa jujur, dipercaya banyak orang, berhasil menyukai diri sendiri, dan menikmati dengan penuh syukur setiap proses kehidupan. Itulah poin-poin kesuksesan yang sering kita abaikan. Jadilah orang yang kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan terhadap kita, karena mampu memaafkan dengan tulus adalah satu hal yang akan menunjukkan siapa dan kualitas diri kita sebenarnya. Jadilah manusia yang berkualitas. Setiap orang pasti pernah merasakan kesulitan dan kesusahan dalam kehidupannya di dunia ini. Tapi janganlah pernah menjadikan semua kesulitan itu sebagai alasan kita untuk menjadi tidak berhasil. Pasti akan ada jalan yang Tuhan sediakan untuk kita, asalkan kita mau berusaha dan tetap berjuang. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sangat sempurna, namun setiap kesalahan tentunya harus dihadapi, disadari, dan diperbaiki. Jangan pernah merasa diri kita selalu benar dan merasa orang lain yang selalu salah. Jadilah pribadi yang lebih baik untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Di dalam mengambil sebuah keputusan, kadang ada orang yang sering menggunakan nalarnya, namun banyak juga yang sering menggunakan hatinya. Tentukanlah semuanya dengan seimbang, karena seringkali hati memiliki nalarnya sendiri ketika digunakan untuk mengambil keputusan, sedangkan nalar tidak memiliki hati. Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentukan pilihan keputusanmu dengan sebijak mungkin. Memang seringkali kita sebagai manusia merasa kesal bahkan frustasi ketika mengalami sebuah kegagalan dan ketika mimpi kita tidak dapat tercapai. Namun jangan pernah menyerah dan berhenti. Teruslah berjalan dan bergerak maju, gapai mimpi-mimpi lain yang kita miliki, dan selalu percaya bahwa kelak mimpi yang lebih besar akan dapat kita capai. Janganlah kita menjadi sebuah pribadi yang ingin selalu mendapatkan, dan mendapatkan. Tetapi jadilah sebuah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena percayalah bahwa pada akhirnya semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke kita dengan cara yang lain. Tetap berusahalah menjadi diri sendiri, karena kita akan jauh merasa bahagia ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita. Tidak semua orang mampu untuk selalu menjadi diri sendiri. Di sisi lain, menjadi diri sendiri itu tidak sulit. Jika kita selama ini berpura-pura menjadi orang lain karena menganggap diri kita banyak kekurangan, sebaiknya segera hentikan. Apa yang kamu lakukan
haruslah sesuai dengan tujuan hidupmu. Jadi diri sendiri sangatlah penting. Kamu boleh saja melihat kesuksesan orang lain sebagai motivasi agar kamu juga bisa sukses, namun kamu tak harus berubah menjadi mereka. Karena untuk bisa meraih kesuksesan, setiap orang tentunya memiliki cara dan ide kreatifnya masing-masing untuk melakukan suatu rencana dalam mendirikan dan menjalankan bisnisnya. Selain itu, hal yang perlu kamu pahami ialah bahwa tolak ukur kesuksesan bukanlah uang atau tingginya status sosial. Akan tetapi, kamu bisa menjadi diri sendiri dengan bersikap disiplin terhadap apa yang kamu kerjakan, tidak merugikan orang lain. Itu juga menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan. Pastinya setiap orang memiliki mimpi masing-masing yang berbeda-beda, dan kamu tak akan pernah bisa membuat mimpimu menjadi nyata tanpa melakukan suatu tindakan yang nyata untuk memulai mengejar mimpi yang kamu miliki. Memang terkadang ada kalanya kita merasa ragu ketika akan melakukan sesuatu. Apabila kamu merasa ragu, sebaiknya tanya pada diri sendiri mengenai tujuan hidupmu. Kamu harus tahu bahwa kamu berhak menentukan dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupmu. Tetap berusahalah menjadi diri sendiri, karena kita akan jauh merasa bahagia ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita. Tidak semua orang mampu untuk selalu menjadi diri sendiri. Di sisi lain, menjadi diri sendiri itu tidak sulit. Jika kita selama ini berpura-pura menjadi orang lain karena menganggap diri kita banyak kekurangan, sebaiknya segera hentikan. Ketahuilah bahwa sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan menuju ke arah yang lebih baik, akan sangat membantu hidup kita menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang benar-benar tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kita di masa mendatang, dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingatlah bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan kita semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan kita. Kita harus menyadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik yang ada di dalam diri kita sendiri, dan jangan pernah tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan yang ada pada orang lain. Fokuskan saja energi kita untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Bila perlu, tanyakan pendapat orang terdekat kita, karena mungkin saja mereka mengetahui talenta kita yang tidak kita sadari. Memang harus kita akui bahwa perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang membuat kita merasa takut, membuat kita merasa tidak nyaman, merasa bingung, dan sangat sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan memang perlu dilakukan bila kita ingin tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi tanpa kita sadari, seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang harus mampu beradaptasi. Meski sekecil apapun sebuah perubahan yang kita lakukan,
asalkan itu menuju ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup kita menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan sekecil apapun secara rutin dan disertai dengan usaha yang tulus ikhlas, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kita di masa mendatang dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Kita semua pasti mendapatkan pengalaman baru setiap harinya, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun sebuah pengalaman yang menyedihkan. Dari semua pengalaman hidup itulah pengetahuan kita akan semakin bertambah dan berkembang. Kita semua harus mulai berani melangkah, jangan hanya berhenti dan bertahan di satu titik atau zona nyaman yang ada sekarang. Satu langkah yang dibuat dengan keberanian pasti akan memberikan pelajaran berharga dan dampak yang sangat baik ke depannya. Jangan pernah merasa minder atau rendah diri, tapi percaya dirilah, karena rasa percaya diri adalah kunci utama bagi banyak hal dan kesuksesan. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang sering membuat kita semakin dihantui oleh ketakutan, sehingga bisa mematahkan harapan-harapan yang kita miliki, dan pada akhirnya tak ada satupun harapan kita tersebut yang akan mampu kita raih. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan kita. Jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang kehidupan kita, karena masa depan tidak melihat latar belakang kita. Jadi kita harus mencintai hidup kita, jadikan hidup kita berkualitas, bermartabat dan bahagia. Kebahagiaan akan membuat kehidupan kita lebih berwarna. Kebahagiaan juga akan membuat kita mampu tetap bertahan. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, marilah kita nikmati kehidupan yang kita miliki, bersyukur dan tentu saja berbahagia dengan segala yang telah kita punya. Hal itu akan membawa kita pada sebuah hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Pasrahkan dan serahkan segala takdir kita kepada Yang Maha Kuasa dari atas segala kehidupan di dunia ini. Sebenarnya pikiran kita adalah kunci dan terjadinya kejadian dalam hidup kita. Ketika kita yakin bahwa hidup kita menyenangkan, percayalah alam pun akan membantu kita mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Cobalah untuk menerapkan hal ini sebagai alternatif untuk mencapai hidup yang bahagia, karena hidup yang membahagiakan bukan berasal dari orang lain, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Tidak perlu menjalani kehidupan kita secara rumit. Jalani saja apa adanya. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Hindari hal-hal buruk dan berusaha menjadi orang yang terbaik bagi diri sendiri. Hidup ini hanya sesederhana itu. Hidup tidak menuntut kita menjadi orang yang sangat hebat di segala bidang. Tahukah kamu bahwa yang membatasi kebahagiaan kita dalam kehidupan ini adalah perilaku yang buruk? Perilaku yang buruk tidak akan pernah membawa kita pada suatu keadaan yang menyenangkan dan baik-baik saja. Tapi perilaku buruk akan membawa kita pada pikiran dan perilaku yang negatif, sehingga kita akan merasakan bahwa kehidupan menjadi sangat tidak membahagiakan. Karenanya hindarilah berperilaku buruk dalam kehidupan kita ini. Kegagalan dan kemalangan jangan hanya diratapi sebagai nasib sial,
tetapi jadikanlah sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan atau untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadikanlah kegagalan sebagai motivasi untuk meraih kesempatan yang lebih baik. Ujian yang kita terima bukan untuk membuat terpuruk atau membuat kita terlihat lemah di mata orang lain. Ujian datang untuk memberi kita kekuatan dan pengalaman berharga yang berguna di kemudian hari. Jalan kehidupan kita ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Karenanya jangan pernah mudah menyerah dan jangan cepat putus semangat. Teruslah berjuang dan yakinlah bahwa semua perjuangan kita akan membuahkan hasil dan terbayarkan. Matahari sesungguhnya telah mengajarkan kita bahwa pada setiap pertemuan yang hangat akan terdapat sebuah perpisahan yang indah. Perpisahan bukanlah berarti kita berhenti menyatukan hati, baik dalam persahabatan maupun cinta. Meskipun kita saat ini berada di tempat yang berbeda, memang tidak ada seorang pun yang siap dengan sebuah perpisahan. Namun setiap ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Kita semua memiliki jalan tersendiri untuk mengarungi hidup ini. Kemanapun kita pergi, kita akan tetap mengingat satu sama lain. Meski pertemuan dan perpisahan terjadi begitu cepat, kenangan yang tertinggal akan menyisakan waktu yang lama. Sahabatku, cintaku, selamat melanjutkan langkahmu. Selamat berjumpa lagi di tangga kesuksesan dalam senyum yang lebih indah. Marilah kita sama-sama berdoa agar kelak entah kapanpun itu kita masih diberi waktu bertemu, bersapa, dan bercanda kembali. Sampai jumpa buat kalian semua. Sayonara. Ketahuilah, sebuah hubungan yang benar adalah dua orang yang sama-sama tidak sempurna, namun menolak untuk menyerah satu sama lain. Kita perlu belajar untuk lebih menghargai apapun kondisi pasangan kita. Dengan menerima pasangan kita apapun kondisinya, tentunya dapat memperbaiki hubungan yang tengah retak dan mengarah pada berakhirnya hubungan. Walaupun sebenarnya hal tersulit dalam sebuah hubungan adalah menerima kekurangan masing-masing pasangan. Namun hal tersebut yang justru dapat menjadi motivasi satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada masalah juga dalam memperjuangkan seseorang yang mencintai kita. Yang salah adalah memperjuangkan seseorang untuk mencintai kita. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar. Jika kita memperjuangkan seseorang untuk mencintai kita, hal tersebut cukup sulit lantaran seseorang belum tentu memiliki perasaan yang sama. Namun untuk kita yang memperjuangkan seseorang yang mencintai kita, sudah pasti mereka memiliki perasaan yang sama dengan kita. Memang cinta terkadang tak harus memiliki. Saat kita mencintai seseorang, kita seringkali lebih mementingkan perasaannya dibandingkan memikirkan diri kita sendiri. Salah satunya dengan cara membiarkan dirinya tersenyum bersama orang lain, meskipun hal tersebut membuat kita menderita.
ketika kita dibuat sangat bahagia dan sangat sedih oleh orang yang kita kagumi. Hal tersebut menandakan bahwa kita benar-benar mengharapkannya dan kita memiliki rasa cinta terhadap orang tersebut. Oleh karenanya, jangan pernah berbohong pada diri sendiri dan mulailah untuk memperjuangkan rasa yang memang kita miliki tersebut. Ketika kita memikirkan sesuatu atau seseorang berhari-hari, mulailah untuk membuka perasaan terhadap orang tersebut. Bisa jadi orang tersebutlah yang mampu membuat kita nyaman, sehingga secara tidak langsung kita selalu memikirkan setiap momen saat kita bersamanya. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Semakin kita mengakui perasaan kita, tentunya semakin mudah pula untuk melakukan pendekatan terhadap orang tersebut. Aku tidak bisa berjanji untuk menjadi yang baik, tapi aku berjanji akan selalu mendampingi kamu. Bila mencintaimu adalah ilusi, maka izinkan aku berimajinasi selamanya. Tahukah kamu, kalau tugasku adalah mencintaimu, bukan melawan takdir. Saat aku sedang bersamamu, rasanya 1 jam hanya 1 detik. Tapi jika aku jauh darimu, rasanya 1 hari menjadi 1 tahun. Dengarlah janjiku padamu, walau jarak membentang, cintaku tak akan pernah hilang. Aku ingin menjadi satu-satunya, bukan satu di antaranya. Kalau kamu diibaratkan senar gitar, jangan jadikan aku gitarisnya, karena aku tidak akan mau memutuskanmu. Aku mencintaimu apa adanya, semua yang telah kamu lakukan dan semua yang akan kamu lakukan. Mungkin di saat ini aku hanya bisa menahan kerinduan ini sampai tiba saatnya nanti aku bisa bertemu dan melepaskan kerinduan ini bersamamu. Melalui rasa rindu yang bergejolak dalam hati, di situ terkadang aku sangat membutuhkan dekat peluk kasih sayangmu. Aku mencari sepanjang hidupku dan tidak pernah menemukan seseorang yang aku kagumi sebesar kagumku terhadapmu. Satu hal kebahagiaan di dunia yang terus membuatku semangat adalah bisa melihat senyummu di pagi hari. Merindukanmu itu seperti hujan yang datang tiba-tiba dan bertahan lama. Dan bahkan setelah hujan reda, rinduku masih berasa. Aku tidak pernah ragu sedikit pun. Aku cinta padamu. Aku percaya padamu sepenuhnya. Kamu adalah kekasihku, alasanku untuk hidup bahagia di dunia ini. Aku berharap aku bisa memutar balik waktu. Aku akan menemukanmu lebih cepat dan mencintaimu lebih lama. Berjanjilah untuk terus bersamaku sekarang, esok, dan selamanya. Rindu kita ini tidak hanya muncul karena jarak yang terpisah, tapi juga karena keinginan yang belum terwujud. Cinta kita tidak mengenal hambatan. Ia melompati rintangan, melompati pagar, menembus tembok untuk sampai di tujuannya dengan penuh harapan. Dahulu aku tidak tahu apakah mungkin mencintai segala sesuatu tentang seseorang sampai aku bertemu denganmu. Aku tahu dalam setiap tatapanku, walau kita terhalang oleh jarak dan waktu, tapi aku yakin kalau nanti kita pasti bisa bersatu. Ada kalanya jarak selalu menjadi penghalang antara aku sama kamu, namun tetap dalam